menempatannya di tengah-tengah diklat. Kan kalau sudah berjalan diklat tuh udah ketahuan ya. Nggih. Ternyata saya sudah belajar ini, saya ada kesulitan ini, jadi enaknya di tengah gitu. Kalau di awal kan belum tahu apa-apa, Nggih, belum jadi tahu, sengaja, nggih. Nggak ya, ada yang jadi diungkapkan. ya betul Bu, ya. Jadi sengaja saya ambil di tengah, gitu ya, di tengah-tengah, gitu, supaya nanti saya bisa menggali permasalahan Bapak Ibu ya di selama mengikuti diklat ini, gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah mengenal saya ya di apa di LMS sudah ya orientasi pelatihan, mungkin Bapak Ibu sudah buka semuanya ya. Jadi diklat ini saya kembangkan sendiri untuk apa namanya untuk programnya karena ini apa namanya program dari lembaga kami setiap media suara itu harus punya apa sebuah program diklat sendiri gitu ya. Jadi ini saya kembangkan diklatnya mandiri ya secara sendiri. Jadi dan diklat ini baru saya kembangkan. Itu sebelumnya saya mengembangkan diklat yang lain, Bapak Ibu, lebih ke apa namanya penggunaan software. Terus saya coba mengembangkan diklat yang lain. Kebetulan yang sedang apa namanya bukan hype ya kalau bahasa bahasa anak muda sekarang. Jadi yang lagi apa namanya hangat isu numerasi Bapak Ibu ya terkait Terima dengan kasih. AKM. Jadi ya saya coba angkat itu Bapak Ibu ya. Nah, makanya saya kembangkan di kelas ini. Jadi mungkin kalau di tengah jalan masih ada hal-hal yang mungkin apa namanya Bapak Ibu menemukan Permasalahan. permasalahan, mungkin mohon dimaafkan ya. Ini sambil jalan sambil mengevaluasi juga ya. Iya. Iya, mengembangkan ini udah lama sebenarnya hampir setengah tahun karena apa namanya harus namanya mengerjakan tugas-tugas yang lain gitu ya. Ini karena apa namanya diklat numerasi ini saya harus kumpulkan dulu banyak referensinya gitu ya. Nggih. Jadi harus baca-baca dulu, harus istilahnya harus mengkaji dulu ya, mengkaji dulu teori. Makanya ya ini nanti sepanjang diklat ini saya akan lakukan evaluasi sehingga nanti kedepannya untuk diklat-diklat berikutnya relatif diklat ini sudah mulai apa namanya sudah baik ya, sudah bisa berjalan dengan lancar. Oke Bapak Ibu, mungkin mulai saja dengan apa ya? Kita mulai dulu dengan materi yang pertama, Pak Bapak Ibu ya, tentang konsep numerasi Bapak Ibu ya. Numerasi. Kalau saya amati, kalau saya dilihat, saya sambil membaca-baca juga Bapak Ibu ya, postingan di forum ya. Forum itu kan sengaja dibuat ya. Iya. Sebenarnya dari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu gitu ya, antar peserta supaya saling berdiskusi, apa namanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman gitu ya. Sebenarnya lebih ke sana Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan semuanya aktif di sana. Kalau Ibu punya pengalaman silakan sharing gitu ya, supaya pengalaman Ibu, Bapak Ibu bisa diambil juga oleh teman-teman. Saya sesekali aja masuk gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu satu orang saja nih, saya pengen tahu nih sebenarnya numerasi itu apa sih? Ada yang bisa cerita nggak? Satu aja. Silahkan. Apa namanya? Kalau saya amati itu sudah paham sebenarnya Bapak Ibu. Silahkan bisa mungkin dari Bapak Ibu salah seorang aja. Sebenarnya numerasi itu. Oke, Bu Husnun nih kayaknya udah siap-siap dari kerudung. Silakan Bu Husnun. Ya Ibu Husnun. Iya. Koreksi kalau ada yang salah ya Bu ya. Iya, iya. Kalau sepahaman saya, numerasi itu bagaimana kita menerapkan pengetahuan matematika yang kita miliki dalam konteks kehidupan sehari-hari atau dalam konteks mata pelajaran yang ada seperti itu. Jadi numerasi itu sebenarnya kemampuan atau keterampilan ya. Ya. Oke. Sebenarnya numerasi dengan matematik itu beda nggak sih? Gitu ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa bedanya sih matematika, kemampuan matematika dengan kemampuan numerasi? Oke. Mungkin ada?
yang bisa menjelaskan supaya nanti kalau ada yang mau bertanya apa sih bedanya matematika sama numerasi, meskipun memang numerasi itu dibelajarkan melalui mata pelajaran matematik ya gitu ya. Oke, apa sih sebenarnya matematik sama numerasi? Bu Umi, silahkan Bu Umi. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Mohon maaf nanti kalau salah ya Bu ya. Ini hanya pemahaman saya aja. Iya. Kalau Umi menurut kenalan saya dulu dari mana? Bu Umi sekalian kenalan dari mana asalnya? Oh iya Bu. Asal sekolah. Saya dari SD Lowokwaru 2 Bu, dari Kota Malang, Jawa Timur. Oh, Kota Malang ya. Dingin ya Bu ya di sana? Ya, sejuk. Iya Bu. Ya, silakan. Iya, kalau menurut saya Bu, kalau matematika dengan numerasi itu berbeda. Ya. Jadi matematika itu memang merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri. Ya. Tapi kalau numerasi seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah berupa kemampuan atau keterampilan. Jadi kalau numerasi itu sudah pasti dia bisa masuk ke dalam matematika. Ya. Tapi kalau matematika belum tentu dia ke numerasi. Iya. Seperti itu Bu. Matur nuwun. Terima kasih Bu. Mantap Bu Umi, mantap. Lupa tadi Bu Husnun, dari mana Bu Husnun tadi belum kenalan? Oh iya, mohon maaf. Saya dari SDN 2 Bung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Wow, Lombok. Sekarang sudah pukul berapa? 14.39. 14.39. Beda 1 jam ya. Waktu Indonesia bagian tengah. Ya. Oke. Ya, jadi betul ya Ibu Umi, betul ya. Jadi matematika dan numerasi itu beda. Jadi kalau numerasi, kalau kalau anak atau siapapun yang punya kemampuan numerasi, pasti dia matematikanya dapat ya. Iya. Betul nggak? Karena numerasi kan kemampuan menerapkan matematik gitu. Tapi kalau seorang menguasai ilmu matematik itu belum tentu punya kemampuan numerasi, atau kita sebut dengan numeret ya. Numeret. Orang yang punya kemampuan numerasi itu numeret ya. Mungkin bisa dipakai sekarang istilahnya sama seperti orang yang punya kemampuan literasi. Nah, literasi kan di KM juga kan ini ya, salah satu domainnya literasi. Jadi kalau orang yang punya kemampuan literasi disebut literate ya. Numerasi numeret gitu. Oke. Jadi gitu Bapak Ibu ya, perlu dipahamkan dulu ya perbedaan numerasi matematik. Nah, untuk mendapatkan kemampuan numerasi salah satunya ya yang wajib itu dibelajarkan melalui pembelajaran matematik Bapak Ibu ya. Gitu ya. Iya. Itu karena kan tadi harus punya kemampuan matematik numerasi itu. Jadi mana lagi kalau bukan di pembelajaran mapel matematik. Gitu ya Bu ya. Gitu. Iya. Meskipun pada prakteknya nanti ya bahwa pengembangan kemampuan numerasi ini harus berkonteks kan gitu ya Bu ya, harus ada konteksnya kan. Bisa dikembangkan di pelajaran matematik dengan mengambil konteks tertentu gitu ya, konteks sains itu, konteks sosial, konteks apalagi banyak ya, seni budaya. Betul. Nah kalau di pelajaran lain juga bisa dikembangkan si kemampuan numerasi itu ya. Yang paling dekat itu sains Bu ya. Sains itu dekat dengan matematik, jadi kemampuan anak dalam numerasi itu bisa dikembangkan pada saat pembelajaran IPA atau sains. Betul tidak? Mungkin ini guru kelas semuanya ya. Iya. Atau ada guru matematik kelas tinggi. Kalau di SD nggak ada Bu, guru kelas. Kalau di SD kan nggak ada guru bidang. Yang ada guru olahraga sama agama. Oh gitu ya. Kalau matematik memang kalau saya dengar dulu tetap guru kelasnya Bu. Oh guru kelasnya. Jadi tetap guru kelas. Ya, wah wajib berarti Pak Ibu semuanya. Harus semua saya bidang studi semuanya ya. Gitu. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi dikembangkan di pelajaran matematika sendiri, tapi bisa dikembangkan lagi di pelajaran-pelajaran yang lain, khususnya paling dekat adalah pelajaran sains ya. Di sana erat sekali deh matematik Bapak Ibu. Saya tanya deh ke Bapak Ibu, di pelajaran sains itu kira-kira aspek numerasi
apa yang sering dipakai Bapak Ibu? Ada jabar ya. Ada apa lagi? Geometri. Geometri dan pengukuran, ada Ukuran, data dan kepastian. Data dan ketidakpastian atau data dan ketidakpastian itu boleh kita sebut dengan statistika dan peluang itu boleh ya, sama aja. Kira-kira kalau di IPA itu yang paling banyak dipakai apa ya, Bu? Iya. Bapak Ibu sering membimbing anak pengukuran ya? Pengukuran. Iya. Apalagi tuh? Biasanya untuk percobaan tuh, Bu. Biasanya menggunakan pengukuran. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu bisa di sana ya pada saat biasanya percobaan ya, Bu ya, atau kita sebut dengan inquiry ya, penyelidikan. Nah, Bapak Ibu bisa tekankan aspek-aspek numerasi itu di sana. Jadi jangan sambil lewat aja tuh. Siswa mengukur misalnya ya. Sesuatu Bapak Ibu jangan lewat begitu saja, tapi ditekankan juga hati-hati mengukurnya ya, yang betulnya gimana mengukur itu ukurannya. Secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mengajarkan numerasi di sana gitu ya, mengukur 250 mili seperti apa ya, mengukur panjang dengan meteran itu harus jangan dibiarkan begitu saja gitu ya, atau mencatat data pengamatan Bapak Ibu ya. Nah, itu kan mencatat data itu sebagai bagian dari kemampuan numerasi, Bapak Ibu. Mencatat data gitu, membuat kolom-kolom, terus dibuat apa biasanya? Grafik gitu ya. Laporan, dibuat grafiknya, terus disuruh menafsirkan hasil pengamatannya. Kan kalau pengamatan itu ada data ya, datanya biasanya berupa angka ya. Nah, meminta anak untuk menafsirkan itu sudah Bapak Ibu sudah membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan numerasinya gitu. Hal-hal yang kecil-kecil itu, Bu, yang mungkin Bapak Ibu tidak diabaikan saja, padahal itu pengaruhnya besar sekali Bapak Ibu ya buat anak-anak itu untuk mengembangkan kemampuan numerasi. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin saya cerita dulu ya kenapa yang diangkat di sini numerasi itu dalam konteks sains Bapak Ibu ya. Padahal kan bisa aja konteks sosial gitu ya, konteks apalagi seni. Karena instansi saya bekerja itu kan sains Bapak Ibu ya. Nah, jadi sambil membawa pesan keipaan, jadi saya selipkan konteksnya di numerasi itu sains. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa mengembangkan sains itu dimanapun Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu selesai dikat ini nih, Bapak Ibu kita berlatih numerasinya untuk konteks sains, tapi pada saat Bapak Ibu nanti di lapangan gitu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mengembangkan numerasinya dalam konteks sains juga gitu. Misalnya dalam pelajaran ilmu IPS ya, bisa diterapkan juga di sana. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan, mungkin terkait konten ya, ini bekal ya sebenarnya ya. Konten matematika itu bekal Bapak Ibu untuk membelajarkan numerasi ya, harus mantap nih ya, ilmu matematikanya. Iya. Menguasai. Harus menguasai. Mungkin Bapak Ibu sebelum ke sana ya, sebelum membahas konten matematik, ya saya sudah mencatat, sudah memeriksa tugas Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa soal yang Pak Ibu masih kesulitan, nanti kita bahas sama-sama. Sebelum ke sana, ada yang mau ditanyakan dulu terkait numerasi secara umum, konsep? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Tarang-tarang upih. Waktu pengamatan video itu yang dari Alberta itu sudah paham ya? Kelihatan ya bahwa numerasi itu ada di mana-mana Bapak Ibu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang bekal Bapak Ibu dalam membelajarkan numerasi gitu ya. Yang paling penting kan menguasai konten gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mau belajarkan numerasi, tapi kita untuk konten matematikanya masih misalnya saya kurang paham nih. Bapak Ibu jangan begitu ya, harus berusaha untuk meningkatkan diri kita. Nah, makanya saya selipkan nih ada mata diklatnya penguatan konten ya, supaya saya tahu gambaran ya kemampuan Bapak Ibu dalam konten matematik ya.
Nah, saya sudah periksa. Bapak Ibu sudah buka nggak? Saya khawatir nih hasil periksaan saya nggak nyampe. Bapak Ibu sudah buka belum? Belum, Bu. Belum. Itu tuh saya sudah periksa dengan kalau yang benar saya checklistin, saya kirimkan lagi hasilnya gitu ya. Saya nggak tahu itu nyampe atau tidak ya. Coba dibuka. Belum ada tuh Bu. Di mana itu Bu? Di tugas satu ya, tugas satu. Coba kelihatan nggak ada ada, udah saya nilai ya. Tapi kalau ada yang baru ngumpulin tadi mungkin belum saya nilai ya. Saya nilai dari kemarin ya. Kemarin saya sudah selesai nilai. Ada nggak? Takutnya nggak masuk. Dari umpan balik saya itu saya selipkan, saya kembalikan, bukan saya kembalikan ya. Saya download dulu tugas Bapak Ibu, terus saya periksa. Ada tidak? Di LMS Bu, Bapak Ibu. Ada. Dibuka lagi tugas sesi 1. Ada nggak? Di sesi satunya ya, tugas sesi 1. Di umpan balik itu ada lampiran file nggak? Umpan balik nggak ada umpan baliknya Bu. Semuanya lagi di depan laptop? Nggih, lagi buka. Mencoba. Nggih, laptop. Ya. Ada nggak Bu di umpan baliknya? Belum ada Bu, sudah saya cek tadi Bu. Kalau saya punya belum ada Bu, tapi udah statusnya udah dinilai. Oh, tapi itu file sudah dinilai tulisannya gitu Bu. Sudah dinilai gitu, dinilai. Tapi ada nilainya ya? Nggih, nggak ada nilai. Belum ada nilainya Bu, cuman status saja udah dinilai. Oh, belum ada nilainya? Belum. Dinilai tapi tulisannya. Oh ya. Dinilai tapi nggak ada umpan baliknya Bu. Sebentar saya cek juga ya. Tapi kalau dicek di status nilai udah keluar kok Bu nilainya Bu. Ada nilainya keluar ya? Nggak ada Bu. Di umpan baliknya nggak kelihatan? Nggak ada Bu. Umpan baliknya nggak muncul Bu? Nggak ada muncul Bu di umpan balik. Oh gitu ya. Di situ ada beritahu siswa. Ini nggak tahu nih ya. Padahal saya udah mengembalikan hasil periksaan ini. Jadi ya sekali lagi nggak muncul ya umpan balik dari saya ya Bu ya. Oke, nanti saya perbaiki ya settingan ya.
sebenarnya saya sudah mengembalikan tadi tugas Bapak Ibu, bukan mengembalikan tapi memeriksa gitu ya. Nilai udah kelihatan dah? Nilai sudah kelihatan ya. Bapak Ibu sebentar, ini saya akan Saya nilai belum ada, Bu. Hanya nilai tes awal dan tetap tes sesi 1 itu saja. Iya, sama. Nilai saya juga tidak ada, cuman dinilai gitu aja. Oh gitu? Iya. Iya, nilainya nggak ada, Bu. Dinilai. Status penilaian dinilai. Status penilaian dinilai. Oke, nanti saya settingannya saya ubah dulu ya supaya Bapak Ibu. Ini saya kirimkan di chat ya. Daftar hadir Bapak Ibu ya, silahkan isi. Ya. Bapak Ibu, kita bahas saja ya tugas dari sesi pertama dulu Bapak Ibu ya. Kemarin itu banyak yang bertanya tentang apa tuh? Notasi ilmiah ya? Iya. Meskipun di SD itu di SD belum dipakai ya Bapak Ibu ya. Iya, belum, Bu. Tapi untuk pengetahuan Bapak Ibu sebagai guru, saya kira ini perlu ya Bapak Ibu ya. Tapi biasa kan Bu, di SD secara tidak langsung dibuat misalnya 1 juta itu 10 pangkat 6. Sudah ya. Oke. Ya. Oke. Ya Bu. Jadi Bapak Ibu, notasi ilmiah namanya ilmiah ya. Jadi ini sering digunakan dalam konteks sains ya Bapak Ibu, karena di sains kan kita sering menggunakan bilangan-bilangan yang amat besar atau enggak amat kecil ya Bu ya. Kalau amat besar kan yang bilangan yang sampai jutaan, miliaran gitu ya. Kalau kita beberkan panjang, sebenarnya itu akan menghabiskan tempat gitu ya. Nah, makanya ada cara penulisan bilangan ya secara ilmiah itu seperti apa gitu ya. Jadi bilangan dengan notasi ilmiah itu kecilnya tuh ada 10 pangkat Bapak Ibu ya. Jadi ada 10 pangkat, mungkin saya contohkan aja di sini ya. Saya share whiteboard aja ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kosong? Masih blank. Belum. Whiteboard-nya kelihatan? Belum, masih kosong. Kosong ya. Kalau saya tulis sudah begini. Sudah kelihatan Bu. Lanjut. Ini kelihatan? Ya, lanjut Bu. Lanjut. Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Notasi ini kelihatan itu, lanjut Bu. Oke. Bentuknya Bapak Ibu A kali 10 pangkat N gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi notasi ilmiah itu seperti ini. Jadi A yang itu, nah ini yang kemarin masih banyak. Sebenarnya sudah betul ya membuat pangkatnya gitu ya. Tapi karena ada aturan A itu, jadi harusnya bilangan dari mana sampai mana Bu? Di sini untuk pengganti A ini. Bu Erentiana mungkin bisa. Bilangan 1. Satuan ya. Jadi si A itu harus antara 1 kurang dari 10. Ya. Jadi di A ini bilangannya satuan ya. Ya, satuan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya saya mau membuat dalam bentuk notasi ilmiah dari 27 juta. Ini nggak enak ini ya, pen tabletnya nggak enak. Maaf, jadi tulisannya seperti ini. Misalnya segini ya. Nah, ini kalau dinyatakan dengan notasi ilmiah 27 kali 10 pangkat 9. Nah, coba lihat ini Bu. 0,7. Nah, ini kan mantisa ya, kita kali 10 pangkat 10. Ini namanya A itu mantisa. Tadi
syaratnya apa di sini? Satuan ya. Ya, jadi 2,7. Ya, 2,7 kali 10 pangkat 10. Sampai sini kan pangkat berapa? Pangkat 9 ya. Tambah Ini 1. Pangkat 10. 10. 10. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke. Terus ada juga pangkat negatif Bapak Ibu ya. 10 pangkat negatif. Ada Bu. Itu bilangan yang kecil sekali ya. Bilangan yang kecil sekali. Biasanya untuk menyatakan ukuran apa tuh? Ya kecil sekali Bu. Kalau di IPA tuh ukuran apa? Sel. Sel. Apalagi bakteri gitu ya, virus yang lagi apa? Yang lagi ini lagi marak gitu ya. Lagi viral. Itu virus kan ukurannya kecil sekali ya, yang saya hapus. Makanya untuk apa namanya, untuk memperbesarnya itu sampai pakai mikroskop khusus ya, yang bisa memperbesarnya berapa juta kali gitu ya. Nah, misalnya begini Bapak Ibu ya, kita punya ukuran ukuran ini saya ngarang aja, ada sebuah ukuran benda gitu ya, ukurannya misalnya milimeter. Ini sudah milimeter, koma lagi ya, berarti sekecil apa gitu ya. 1,2 kali 10 pangkat 6. Oke. Gimana? Notasi ilmiahnya? 1,2 kali 1,2 10 kali 10 pangkat min 10. negatif. Hitungnya dari sini ya. Kalau ke kanan berarti mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 Bu. Negatif 6. Negatif itu artinya per ya Bu ya? Iya, negatif per 6. sejuta. 1/10 pangkat 6. Ya, nah itu Bapak Ibu ya. Nah, kemarin ada soal di soal tentang sel darah ya, kalau nggak salah. Ada hitung-hitungan di sana, Bapak Ibu harus membagi bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat gitu ya, misalnya begini. 3.000 diantaranya hancur. Ya, sebentar dikasih contoh dulu ya. Misalnya begini, pangkat 7 dibagi 0,6 kali 10 pangkat min 6 misalnya ya. Nah, ini kemarin masih mungkin lupa ya, ini sebenarnya pelajaran SMA ya Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin lupa gitu ya. 7, Nah, 6. kalau ada pembagian, ada sifat Bapak Ibu ya, pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, misalnya ini ya. Kalau menjadi dibagi, dikurang, pangkat dikurang. pangkatnya dikurang ya. min n. Nah, kalau ini berarti 1,2 dibagi 0,62 hasilnya berapa Bapak Ibu? 2 ya. 0, ya 2 Kali 10 10 pangkat 1. 13. Kalau rumusnya gimana? 13. 7 dikurang ya. Ya. Dikurang berapa? Min 6. Nah, Plus ini 13. positif Ibu ya. Ya. Yang menjadi positif. 10 pangkat 7 tambah 6. 13 ya. Nah, Bapak Ibu yang kemarin sebenarnya sudah betul alur berpikirnya ya. Cara penyelesaian masalahnya sudah betul, cuman di akhir itu menghitung ininya masih mungkin lupa Bapak Ibu karena SD mungkin tadi 7 dikurangi kait dengan mungkin sekalian jadi terkait dengan pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa gitu ya. Kalau matematika kan problem ya kita sebut ya, istilah kerennya problem ya. Ketika Bapak Ibu meriksa, apakah Bapak Ibu hanya melihat hasil akhirnya saja? Tidak. Tidak, apa yang dilihat? Cara penyelesaiannya. Prosesnya juga kita lihat. Prosesnya, gitu ya. Betul, Bapak Ibu itu berarti Bapak Ibu sudah menjalankan penilaian itu, problem solving itu harusnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Ya, jangan sampai zaman kita dulu, zaman saya mungkin golongan ini saya lahir angkatan bukan milenial ya, jadi masih banyak guru yang hanya melihat
hasil akhir gitu ya, salah ya salah, padahal tidak seperti itu ya. Yang penting itu proses apa, alur berpikir anak-anak itu ya, penyelesaiannya itu yang harus dinilai ya. Nah itu Bapak Ibu ya, mungkin yang harus Bapak Ibu kita sekarang terkait dengan problem solving ya. Oke, itu terkait dengan materi matematika. Apalagi ya Bapak Ibu mungkin bisa di sini disampaikan yang kemarin belum bisa dikerjakan. Jangan takut-takut, jangan malu-malu, Bapak Ibu. Kita semua sama sedang belajar ya, sedang sharing gitu. Mumpung ada di sini. Kemarin yang itu Bu, mohon maaf, yang pengolahan data ini berapa orang yang meninggal per tahun itu? Iya. Saya kok kesulitan. Ya Bu, apa namanya? Karena saya buru-buru tuh, pas aja ya. Saya nggak mikir ini untuk siapa, tapi ini masih inilah sebagai seorang guru harus tahu, meskipun mungkin nanti levelnya ini untuk di SD tidak akan disampaikan ya. Jadi untuk menyelesaikan soal itu Bapak Ibu mungkin agak ada usaha sedikit ya, ada usaha sedikit. Jadi harus dibuat apa, sketcher plot, jadi harus dibikin grafik gitu, dibikin grafiknya. Saya coba ini kan ya, coba apa namanya, coba tampilkan hasilnya. Kita lihat dulu soalnya Bapak Ibu ya. Soalnya kemarin kita baca dulu sama-sama soalnya. Tabel berikut menggambarkan jumlah saya share screen dulu. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Tabel berikut menggambarkan jumlah kematian untuk setiap 100.000 orang dewasa akibat penyakit jantung koroner ya. Ini ya berikut. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap 100.000 orang itu yang meninggal itu. Nah, kalau Australia ini 111 ya. Ternyata penyakit jantung koroner itu penyakit yang apa? Kalau ngelihat dari data ini mematikan juga Bapak Ibu ya. Iya. Ini terus yang sebelahnya apa ini? Konsumsi rokok ya, sigaret per tahun. Ini di Australia ada 11.130 dan seterusnya. Ini ada Indonesia nggak Bapak Ibu nih? Nggak ada ya? Untungnya nggak ada ya. Oke. Ini data Bapak Ibu ya. Nah ini sebenarnya ini kita bisa masukkan ke konteks sains Bapak Ibu ya, karena ini kan terkait dengan kesehatan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk siswa SD Bapak Ibu ya, ini tips aja Bapak Ibu ya untuk mengembangkan kemampuan numerasi dengan konteks sains gitu ya. Tapi ini di pelajaran matematika Bapak Ibu bisa mengangkat masalah-masalah seperti ini ya, terkait dengan kesehatan, penyakit gitu ya. Bapak Ibu bisa cari data di internet ya terkait dengan data kesehatan, data penyakit gitu ya, data tentang hewan gitu, tentang tumbuhan gitu kan, itu masih sains ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa ambil ya untuk kita masukkan ke pembelajaran Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, kalau ini masuknya ke materi apa sih Bapak Ibu yang seperti ini tuh? Kalau misalnya mau diinsertkan ke pelajaran matematik. Data ya, pengumpulan data ya. Nah, konteksnya kan harus akan anak tuh akan senang gitu ya. Atau numerasi itu kan harus berkonteks ya Bapak Ibu ya. Konteksnya Bapak Ibu ambil konteks sains. Kalau mau mengambil sains ya. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya.
Nah, ini pertanyaannya adalah apa nih? Berdasarkan informasi tersebut, berapa jumlah kematian per 100.000 akibat penyakit jantung untuk suatu negara yang mengkonsumsi 1.000. Jadi kalau misalnya di negara, kalau kita terjemahkan Bapak Ibu ya, nah ini Bapak Ibu ya, sambil diselipkan nih saya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti di kelas misalnya ya, anak-anak Ibu punya masalah ini cerita gitu ya. Padahal Bapak Ibu mau menjelaskan dan mau melatihkan anak untuk problem solving. Bapak Ibu di awal ceritakan masalah gitu ya. Nah, tahap pertama setelah Bapak Ibu bacakan ya soalnya, kan Bapak Ibu harus tahu anak itu paham atau enggak ya. Nah, jadi ketika membacakan soal Bapak Ibu jangan biarkan anak-anak kerjakan dulu, tapi pastikan dulu mereka paham ya. Itu yang yaitu tahap pertama apa itu Bapak Ibu? Memahami materi masalah. Memahami masalah. Ya, ketika Bapak Ibu memahami masalah itu soal dibacakan misalnya di kelas. Nah, cara mengetahui anak itu paham terhadap soal masalah, tanyakan. Tanyakannya bisa bermacam-macam untuk melihat pemahaman anak. Coba anak-anak bisa misalnya nyatakan kembali soal ini dengan kata-katamu misalnya sendiri ya. Cara-cara tanda-tanda anak paham itu salah satunya adalah mereka bisa mengungkapkan masalah dengan kata-kata mereka sendiri. Satu ya, bisa dipahami ya, oke. Atau cara lain adalah menanyakan apa yang diketahui dari soal ini anak ini, gitu ya. Apa yang diketahui, terus apa yang ditanyakan, nah itu juga bisa, gitu ya. Itu tahap pertama. Nah, ini Bapak Ibu, jadi soal ini yang ditanyakan adalah ketika warga negara suatu negara itu mengkonsumsi sigaret 1.000 batang dalam 1 tahun, berapa sih tingkat berapa jumlah kematiannya ya? Jadi kalau ya berapa kematian 100/100.000 orang kalau di negara itu mengkonsumsi 100 batang rokok Bapak Ibu gitu ya maksudnya ya? Ya. Kalau di sini nggak kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, kemarin ada yang sudah berusaha untuk menjawab, saya salut sekali Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sudah ada usaha untuk mengerjakan, itu salah satu salah satu poin penting. Bukan untuk Bapak Ibu, kalau anak-anak juga mau berusaha gitu ya, mengerjakan, mereka menulis usaha, itu juga harus Bapak Ibu nilai sebagai sebuah kelebihan dari anak-anak. Ya, mereka mau mengerjakan itu berarti mereka sudah engage atau terlibat itu mau menyelesaikan masalah gitu ya, daripada anak yang membiarkan saja gitu tidak diapa-apakan ya. Nah ini Bapak Ibu ini kalau Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu semuanya udah ke-1 deh. Jadi Bapak Ibu buat ini buat dalam Excel ya, dalam Excel. Tapi kalau Excel itu tidak bisa, saya sudah coba tadi. Jadi saya pakai GeoGebra Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini yang senang matematik ya, Bapak Ibu bisa menggunakan software GeoGebra. Ada yang pernah menggunakan ya Bapak Ibu? Belum ya? Bisa. Ya. Hah? Apa Bu? GeoGebra. Ya. Tapi memang untuk ya GeoGebra. Ini Bapak Ibu, saya kopikan data-data ini. Ini larinya ke ini Bapak Ibu ya, regresi linier. Jadi kalau nanti regresi linier itu kita masukkan datanya ini ya dalam, kalau di Excel sel-sel ya, nanti akan ada hubungan antara konsumsi sigaret dengan kematian. Itu dinyatakan dalam nantinya sebuah rumus ya. Nah, kalau SD kan belum sampai ke sana Bapak Ibu ya. Belum sampai membuat model matematik ya. Tapi ini untuk pengetahuan Bapak Ibu, untuk melihat cara berpikirnya aja ya yang penting. Jadi saya masukkan ke sini Bapak Ibu.
Saya stop share dulu ya. Saya share screen yang lain. Nah, ini GeoGebra-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saya masukkan nih ya. Saya ketikkan di sini ini konsumsi apa namanya sigaret ya. Negaranya nggak saya tampilkan karena tidak akan dilibatkan perhitungan. Ini saya masukkan ya angka-angkanya saja. Terus ini matiannya ya. Kematian 400.000. Nah, kalau di matematika itu kan data-data itu seperti ini tuh bisa dimodelkan, ada hubungannya ya. Yang salah satunya adalah memodelkannya dalam bentuk regresi linear. Ini salah satu aplikasi ini bagus Bapak Ibu. Saya Nah, ini ada ada fiturnya, jadi tinggal klik ini aja. Diklik to variable regresi linear analysis. Jadinya seperti ini. Apa maksudnya? Jadi data ini dibuat nanti ada garis lurusnya, ya. Jadi sebuah garis lurus. Ini datanya memang berantakan nih, tidak membentuk garis lurus, gitu ya. Tidak membentuk garis lurus. Tapi regresi linear ini adalah cara untuk menyajikan hubungan dari dua data ini, ya. Menjadi persamaan linear. Nah, persamaannya ini otomatis dibuatkan seperti ini Bapak Ibu. Ini otomatis ya. Jadi program ini jadi membuatkan dengan data yang ada sudah dibuatkan ininya garis lurusnya nih persamaan ya. Saya kira Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu ini ya guru SD, saya kira sudah mengenal persamaan garis lurus ya. Nah, ini ada hubungan. Ini X. Nah, X itu yang ini. Ini X itu adalah kematian ya, konsumsi sigaret ya, konsumsi sigaret X ini yang Y-nya adalah kematian per 100.000. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pengen tahu kalau konsumsi sigaretnya berapa tadi? 1.000 ya, betul? 1.000. Nah, kita masukkan aja, ini udah ada di sini. X-nya ganti dengan 1.000. Ketikkan. Nanti ketika mengetikkan 1.000 di sini, artinya mengganti X di sini dengan 1.000, maka Y-nya nanti bisa dihitung. Y itu adalah jumlah kematian per 100.000 orang. Kita enter. Nah, hasilnya adalah Y-nya berapa ini? 109 orang. Enggak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi soal ini memang bukan untuk konteks SD ya, tapi saya ingin memberikan yang lebih lah buat Bapak Ibu ya terkait dengan soal problem solving yang mungkin ini cocoknya di SMA ya. Ya SMA. Jadi saya kira seperti itu Bapak Ibu cara berpikirnya ya. Jadi dari data ini dibuatkan modelnya. Dari SMP mungkin juga bisa ya kalau Ibu mengajar SMP. Juga biasanya kan ada X, Y, X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya Bu ya. Nanti dibuat persamaan garis lurusnya. Sama mirip seperti ya. Soal ini mungkin levelnya agak berbeda. Yang penting Bapak Ibu tadi sudah paham soalnya sebenarnya ya, maksudnya kemana sudah paham gitu ya. Tinggal ini aja mencari caranya ya Bapak Ibu ya. Caranya seperti ini ya, ini problem solving. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Yang ada yang lain lagi ini yang akuarium ya Bu ya. Halo ya, akuarium. Oke. Ini bagus sekali Bapak Ibu ya, ini soalnya saya menjebak, ada jebakannya sedikit ya. Coba ngerjakan. Jadi gini Bapak Ibu, jadi ada soal ini akuarium itu ada informasi yang sebenarnya nggak usah dipakai gitu. Jadi kayak ukuran ikan 5 cm gitu ya. Panjangnya sebenarnya Bapak Ibu masukkan ke perhitungan nggak akhirnya nanti? Tidak ya. Oke, saya berikan A+ nih Bapak Ibu, berarti sudah bisa memilah-milah gitu ya
data dari soal yang dipakai dan yang tidak. Tidak. Berarti kemampuan problem solving Bapak Ibu luar biasa. Itu salah satu kemampuan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya begini Bapak Ibu, itu namanya data X, data asing nyebutnya ya. Data asing itu artinya data yang sebenarnya nggak dipakai gitu ya. Nggak dipakai untuk perhitungan, tapi ya untuk pemanis saja gitu ya. Apa? Untuk pengecoh bisa juga loh, Bu. Bisa, Bu, bagus sekali Bu. Beban atau kadang. Ya. Ini bagus Bu untuk mengukur ini kemampuan anak itu untuk memilih data yang apa? Yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Iya, yang dipakai. Betul Bu, boleh, bagus Bu itu, bagus. Ya, jadi jangan memasukkan data itu yang mau dipakai saja. Iya. Tapi coba masukkan data asing ya. Maksudnya data asing itu data yang memang sebenarnya akan apa namanya tidak salah untuk dimasukkan, tapi tidak akan dilibatkan dalam perhitungan. Tidak berpengaruh, betul Bu. Dan kalau sampai anak memang tidak akan memakai itu, karena memang menurut anak itu tidak tidak perlu untuk dipakai, itu berarti luar biasa anak. Ya, caranya seperti itu Pak Ibu ya. Oke. Nah ini tapi masih ada juga yang memakai. Saya periksa itu masih dipakai ukurannya gitu ya. Oke, saya coba lihat soalnya Bapak Ibu. Kita lihat bareng-bareng. Nah, oh ini sebentar. Ini ya ini kan ketidakpastian dengan peluang ya. Itu istilah ketidakpastian itu sebenarnya ini kan dalam konteks KKN mereka mengambilnya dari PISA sebenarnya. Di PISA itu menyebut ketidakpastian itu untuk peluang ya. Nah ini Bapak Ibu ini kalau spinner ya diputar seng gitu ya, diputar ya, spinner itu yang spin putar ya, spinner diputar. Nanti ini ada mana ini bisa diam, yang bergerak tuh ini ya Bapak Ibu ya, kita putar gitu ya. Nah kira-kira mana yang peluang untuk ditunjukkan sama panah ini paling besar tuh yang mana? Kuning. Yang kuning karena wilayahnya luas, jadi kemungkinan untuk si panah itu menunjuk apa namanya untuk daerah kuning itu lebih banyak besar ya, tuh berapa? Besar. Setengah ya? Iya, setengahnya. Ya. Bapak Ibu nih terkait dengan aplikasi peluang gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin tidak sadar juga. Misalnya contoh ketika kalau zaman saya dulu ketika ini ya, ketika UMPTN dulu saya zaman jurusan ya, ini salah satu contoh untuk menerapkan peluang. Saya cari jurusan mana yang daya tampungnya sekian ya, peminatnya sekian Bapak Ibu gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Kelihatan loh. Daya tampungnya sekian, tapi peluangnya pendaftarnya banyak sekali. Banyak. Pasti peluangnya sedikit untuk masuk misalnya gitu ya. Jadi dipakai dalam hal sehari-hari Bapak Ibu ya. Misalnya daya tampungnya 10, yang daftar 1000 dibandingkan dengan jurusan yang daya tampungnya 10, yang daftar 100, mending milih yang mana? Yang pertama. Nah, yang 10, daya tampungnya 10, yang daftarnya 1000. Ini yang daftarnya 10, ini yang daftarnya 100. Terus yang kedua ya. Ya, tidak langsung itu sebenarnya sudah menerapkan numerasi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu ya. Gitu. Nggak sadar kita sebenarnya, gitu ya. Nah, sama kayak saya waktu waktu tes PNS gitu ya. Itu saya zamannya waktu yang zaman SBY itu yang serempak semuanya Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu mungkin mengalami. Jadi kita nggak boleh ikut tes 2 kali kan karena tesnya barengan. Saya dapat dua tempat gitu ya, dapat undangannya.
ini apa namanya? Milih. Hah? Harus milih. Milih. Nah, Milih. Kira-kira mana ya yang peluangnya lebih besar untuk masuk, meskipun tetap harus mengikuti tes juga kalian nantinya ya. Ya, paling tidak Bapak Ibu di sana kita sudah nuret, Bapak Ibu yang sudah mempertimbangkan peluang itu, artinya sudah nuret gitu ya. Oh, akhirnya saya milih ini karena yang daftar sekian, daya tampungnya sekian. Saya waktu itu tes ke P4 TK IPA, keluar yang daftar daya tampungnya 1 untuk jurusan saya gitu ya, formasinya yang daftarnya 1 sebenarnya Bu, yang diterimanya 1 untuk jurusan atau formasi untuk jurusan matematika di P4 TK IPA 1 yang daftar sekian. Terus saya daftar juga guru di tempat lain di Cimahi, pendaftarnya formasinya banyak gitu ya, lebih dari 1, tapi yang daftarnya lebih banyak gitu ya. Pilih yang mana? Sama tadi. Kalau yang di P4 TK itu hanya 1 ya, jadi kalau nggak masuk 1 ya udah ke laut gitu ya. Kalau yang di Cimahi itu guru ya, banyak formasinya, tapi yang daftarnya lebih banyak juga gitu ya. Nah itu, jadi tapi akhirnya tetap harus berdoa Bapak Ibu ya. Ya ini. Tapi yang paling enggak kita sudah menerapkan numerasi. Oke, lanjut ke sini. Ya. Nah, yang ini. Oke, yang ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bisa masuk konteks sains enggak Bapak Ibu? Mana? Ini, akuarium ini. Masuk konteks sains. Sains. Iya. Bisa ya? Masuk ya? Oke. Masuk, bisa. Ya. Masuk ya. Bapak Ibu, ini nanti meskipun ini masih konteks sains, tapi tetap kita harus mengacu ke KD ya, Bapak Ibu ya. Ya. Betul? Ini kelas berapa nih tentang volume? 6. Kelas 5 ada. Kelas 5 ada ya? 6, Bu. Iya. Tentang volume. Oh, kelas 6 boleh ya. Nah, kelas 6 gitu ya. Terus sainsnya, sains kelas berapa yang kita masukkan? Terserah sainsnya Bu ya. Oh, yang misalnya materinya sebenarnya di kelas 1 SD itu pelajari IPA-nya, nggak apa-apa kita masukkan di sini. Ini kan tentang makhluk hidup ya Bapak Ibu ya. Ya betul tidak? Tentang makhluk hidup gitu ya. Kan kalau sains itu terkait dengan makhluk hidup ya. Jadi yang penting itu ketika Bapak Ibu membelajarkan numerasi di pelajaran matematika tetap harus mengacu ke KD ya. KD ya. Kita sedang belajarkan bangun ruang, tapi nanti konteks soalnya masukkan IPA. Itu ya Bu ya. Jadi anak juga merasa nanti dapat merasakan ternyata matematika itu dipakai ya dalam prakteknya gitu ya. Ini berapa banyak air yang ditampung? Berarti ini terkait menghitung volume ya. Iya, sama volume balok. Nah, anak harus mengenali ini bahwa ini bentuknya balok, berarti mencarinya volume balok ya. Oke, ini nggak ada masalah ya, hampir semuanya betul. Nah, ini jumlah ikan tropis yang diperbolehkan untuk mengisi akuarium adalah 30 ekor ya. 30 ekor. Berapa sentimeter kubik ruang akuarium yang akan ditempati setiap ikan ya? Berarti tinggal volume ini dibagi 30. Oke. 30. Nah, semuanya hampir betul ya. Semuanya betul. Nah, yang ini nih. Ini ya, Bapak Ibu yang C ya. Ada informasi yang iseng gitu ya. Iseng. Ikan mas memerlukan ruangan dan oksigen yang lebih besar dibandingkan ikan tropis ya. Panjang ikan mas sekitar 5 cm. Memerlukan 3.000 cm3 air. Berapa banyak ikan emas yang dapat hidup dalam akuarium? 13 ekor. Tinggal yang tadi volume ini ya Bu, Pak Ibu ya. Volume dibagikan 3.000. Dibagi 3. Hasilnya berapa? 13 ekor. 12 ATT. 13. Apa namanya? Jawabannya 12,5 ya? Ya, 12,5. 12,5. Enggak mungkin setengah ekor ikan ya. Setengah itu. 12 nah, Bapak Ibu, dibulatkan sama saya, Bu. 13. Kenapa agak 13? Mepet. Kenapa jadinya ikannya agak mepet satunya, Bu.
Karena di belakang koma lebih dari 5 pembulatan. Dari 5. Jadinya di Pelajaran pembulatan, Bu. Kalau ikannya nggak bulat kan, Bu? jadinya yang 2 itu agak mepet tempatnya, Bu. Ya, 12 atau 13 ekor. Nah, ini. Nah, numerasinya di sini Bapak Ibu ya. Oke, ini airnya berapa sih di sini? Ada berapa? Airnya tadi Ada 3. 37.500. Itu Kan volumenya. Satu orang perlu 300. 300. Hidup ya. 3.000. 3.000, Bu. 3.000, Bu. Perlu air sekian. Ya. Kalau dikali 13 airnya. Kelebihan, Bu, kalau 13 ya. Yang satu Cukup agak ya? mepet, Bu. Nah. Atau mungkin lebih pasnya ke 12 ya, Bu, karena ini kan kaitannya dengan hewan, dengan airnya tadi. Gimana? Iya. Kan Wah, harus keliru berarti. satu ikan tuh perlu Demi 300. kenyamanan ikan. 12 Iya, saja. betul. Demi kenyamanan ikan ini, Bu. Harus 12. Iya. Kalau 13 nggak nyaman, seperti kita hidup di tempat yang berintit-intitan kan nggak nyaman. Iya, betul, Bapak. Iya, Pak. Betul. Yang 2 itu agak mepet jadinya, Pak. Ya, jadinya nggak nyaman. Iya. Atau kurang airnya, Bu. Kan satu ikan butuh berapa? 3.000 cm. Coba kalau 13 kali 3.000 berapa? Lebih, Bu. Nggak nyaman Kelebihan. ikannya. Iya. Padahal air yang tersedia hanya berapa? Ibu udah dihitungkan di sini ya. 37.500. Kurang berarti ya kalau 13 ya. Iya. 11 kurang. Berarti diambil berapa? 12. Itu salah satu kemampuan numerasi mengambil keputusan ya, mengambil Tapi Bu, keputusan. sedikit Bu. Ya. Di konsep matematika kan ada namanya pembulatan. Ya. Maka di belakang angka 5 di belakang koma berarti dia penambahan di angka ke depan jadi 13 atau lebih. Kami memakai konsep matematika bagaimana pula, Bu? Nah, seperti tadi antara konsep matematika dengan numerasi ya. Kalau numerasi harus melihat konteks bukannya. Bisa aja Ibu kan 12,5 itu dibulatkan ke atas 13. Tapi ketika menggunakan konsep enggak pas kalau kita diambil untuk keputusan kehidupan nyata, Ibu ya. Betul tidak? Ya, Nah, betul. justru itu. Iya, jadi di situ numerasinya Bapak Ibu. Ketika sudah banyak yang memilih 12 nih, ya. Sudah banyak yang memilih 12. Ada juga yang memilih 13. Nah, ketika memilih 12 makanya harus disertai alasan. Ya. Nah, siswa artinya kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau ngetes ya, anak sampai ke sana enggak. Untuk soal ini Bapak Ibu ya, ada satu misalnya soalnya ya. Jadi ketika anak memilih 12, minta untuk jelaskan kenapa 12. Ya, alasannya apa kalau yang betul tadi? Karena setiap ikan kan butuh 3.000 ya. 12 kali 3.000 sekian volume airnya. Kalau kita ngambil 13 tidak sesuai melebihi dari ketersediaan air. Kalau anak bisa sampai ke sana berarti mantap. Ya, kadang-kadang itu. Jadi Ibu kalau matematika memang matematika saklek istilahnya itu ya. Beda sama ilmu sosial ya, tapi ketika fix ya, kalau hitungnya segitu ya segitu, tapi ketika kita melihatnya ke konteks, kata itu bisa berubah gitu ya Bu Erentiana ya. Nah, ini yang akan dilatihkan ke anak ya. Itulah bedanya tadi matematik sama numerasi ya. Yang sudah bisa ini kaca nih berarti kalau kaca yang dibutuhkan ini semuanya kaca Bapak Ibu ya. Sama ada tapi membahas sedang M sama ya. 12 tadi ya, itu ya. Udah Bu. Terima kasih Bu.
Ya, bagus Bang Bu Umar ya. Jadi soal-soal seperti ini ya bukan yang nyeleneh ya, yang seperti ini yang kalau matematika kan betul ya bukan nanti 12,5 kalau matematika di belakang atas betul kalau matematika ya. Tapi kalau udah ke konteks ya dilihat konteksnya. Itulah numerasi. Gitu ya. Kita konteksnya ya. Iya. Nanti salah paham anak-anak kan. Betul. Ya. Atau gini Bu Elantian. Kita biarkan dulu anak menjawab ya. Anak menjawab biarkan dulu nanti di akhir itu ada refleksi ya. Kita mengingat kembali ke sana. Nah itu dicek tuh ya jawabannya di anak itu betul atau tidak ya. Bapak Ibu boleh terancam ya, misalnya dibagi kelompok dulu dah tugas ini, terus satu kelompok menyampaikan hasilnya, terus sambil mereka menjelaskan begini-begini. Ada kelompok lain juga mungkin jawabannya berbeda. Situ bagus untuk apa namanya membiasakan berkomunikasi untuk percaya diri untuk apa namanya kalau bagus mereka tuh berdebat ya. Oh begini. Nah baru Ibu nanti masuk gitu ya. Ketika ada perdebatan siswa kelompok ini menjelaskan 12 kata begini, 13 begini nanti Ibu masuk untuk meluruskan. Itu ya Bu ya. Nah ini kan apa namanya kalau anak itu kan kalau pembukaan mungkin udah biasa Bu ya, nggak pakai rumus sebenarnya ya. Tapi ketika berkonteks gitu ya, mereka tuh suka bingung juga, betul tidak? Nah itu makanya dibiasakan ketika mengerjakan konteks itu supaya terbiasa. Ini apa namanya luas permukaan balok saja tapi tanpa tutup ya Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak yang tidak menggunakan rumus luas permukaannya, kan kalau luas permukaan ini utuh itu misalnya panjang tambah lebar dua yang misalnya dia jelasannya seperti itu. Nggak masalah. Nggak masalah. Boleh, betul aja. Boleh ya. Nah, boleh. Berarti anak itu sudah bisa memahami ya. Daripada takutnya anak menggunakan rumus hanya kalau bahasa Sundanya apal cangkem gitu ya. Iya. Apal aja Bu ya. Iya, apal aja. Tapi kalau anak-anak sudah bisa, oh berarti luas permukaan itu saya mengukur permukaan ini, mengukur permukaan itu lebih mantap Bu ya. Oke, seperti itu. Apalagi yang susah ya Bapak Ibu ya. Ini semuanya kan saya kira. Nah yang ini Bapak Ibu, yang ini koin. Ya. Ada 8 koin ya. Satunya mirip, palsu. Tapi lebih ringan. Nah, caranya gimana cara menentukan yang palsu itu? Ya ada ya banyak yang apa namanya? Banyak sekali caranya gitu. Tapi nah ketika banyak cara itu pasti ada ada yang menjawab ini timbang aja satu-satu gitu. Satu ditimbang kalau beras segini oh pasti yang ini yang palsu tapi kalau ternyata pasti seimbang nyoba lagi yang dua gitu ya ada kemarin oh kayaknya lebih cepat dibagi dua Bu ditimbang si 8-nya itu bagi dua dulu. Ya ditimbang. Simpan di sini. Di sini kalau timbangannya miring ke sini, berarti yang sebelah sini masih yang palsu ya Bapak Ibu ya. Itu yang ditimbang
satu-satu gitu Bu. Nah, belum. Berarti yang 4 ini timbang lagi. Ya, Yang ini satu-satu. pasti asli semua, ya. Yang 4 ini, yang ringan ini bagi 2 lagi. Bagi 2, ya. Kalau sama sini, berarti itu asli. Ya, timbang lagi yang 2, ada yang ringan berarti itu yang palsu. Jadi ada berapa langkah tuh? 3 ya? 3 Bu, 3 langkah. 3 langkah lebih efisien. Itu ada yang kemarin yang menjawab itu luar biasa. Jadi, tapi yang bukan itu sebenarnya. Yang penting itu bahwa kalau ini diberikan kepada anak, mereka sudah mau berpikir mengerjakan itu sudah luar biasa ya. Meskipun caranya panjang, tapi hasilnya nanti betul, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah ya. Yang penting mereka sudah berpikir untuk mencari solusinya, strateginya itu sudah bagus ya. Nah, paling nanti di akhir Bapak Ibu jelaskan, ini gimana kalau begini, ini mungkin caranya coba bandingkan dengan cara yang kalian gimana, lebih tepat atau gimana. Nanti kalau dibelajarkan di kelas, nanti di akhir itu bisa dibahas ya. Oke. Mana lagi ya? Oke, yang kemarin ada yang mau mencari luas, mungkin Bapak ya menambahkan persegi ya di satuan. Yang ini ya. Ini kemarin ada yang betul, tapi masih banyak juga yang nomor berapa Bu? Nomor 7. Ini yang sel darah itu Pak Ibu. Yang sel darah itu saya salah. Yang sel darah. Salah, nggak tahu ketentuan koma. Oh, Ibu ini ya. Apa namanya? Notasi ilmiahnya Ibati ya. Nggih. Kalau caranya gimana nih? Caranya di awal tuh memang udah betul Bu, tapi di akhir itu untuk bagian A itu kan kalau punya saya itu 0, jadi kan nggak tahu di situ ketentuannya tadi kan untuk A-nya itu kan harusnya dari 1 sampai 9 ya Bu. Ya, dari satuan. Ya, saya 0, jadi 0,1 kali 10 pangkat 7. Dan seharusnya berarti 2,31 kali 10 pangkat 8 gitu. Iya. Saya salah di situ. Iya. Akhirnya yang B juga salah itu kan, saya salah. Ya. Oke. Ini jelas konteks sains ya Bapak Ibu ya? Iya. Itu konteks sains. Ini kalau diajarkan di SD kelas berapa ya? Ini caranya tentang apa sih sebenarnya ini? Jangan kalau nggak sampai pangkat itu Bu, pangkatnya biasanya cuma pangkat itu kelas berapa? Oh, cuma pangkat kecil ya? 6 sudah gitu. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 5 ada ya. Ini sebenarnya tentang perbandingan ya, bisa memakai perbandingan gitu ya. Iya, bisa juga ya. Iya, bisa juga perbandingan. Kelas 5 itu Bu. Gitu. Yang paling penting sih sebenarnya ini perbandingan, terus cara menghitung saja ya. Cara menghitung saja. Oke, Bapak Ibu, ini tidak perlu dibahas. Bapak Ibu nanti silahkan coba lagi ya, coba lagi. Ya, coba lagi. Yang lain tidak ada yang sulit, Bapak Ibu. Rata-rata semuanya sudah paham ini ya. Oke, sebenarnya saya ingin memasukkan lebih banyak lagi tentang problem solving, tapi karena waktunya ya, khawatir Bapak Ibu nanti tidak ada waktu mengerjakannya. Jadi soalnya segini aja. Yang penting Bapak Ibu inilah sedikit-sedikit paham tentang ini ya, problem solving dari soal-soal ini. Oke.